Ya, coba. Ya, udah mulai saya rekam. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mbak Sita. Selamat malam Selamat semuanya. malam. Ya, selamat malam teman-teman, sahabat Omah 27. Alhamdulillah, puji Tuhan, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama via Zoom meeting. Kita ingin belajar tentang banyak hal dengan tema peran perempuan dalam berkedaulatan pangan dan ekosistem. Saya Nur Asia, saya seorang ibu rumah tangga yang sedang senang-senangnya belajar bertanam. Tapi untuk sementara ini saya masih sementara bertanamnya baru sedikit sayur-sayuran, banyak belajar dari Mbak Sita. Saya didaulat sama Mbak Sita untuk mengawali gagasannya dengan Omah 27, berbagi ilmu. Saya sebetulnya kurang percaya diri sih, tapi saya keyakinan saya bahwa ini sebuah tantangan yang sangat menguntungkan saya ya, menguntungkan teman-teman juga. Insya Allah dengan pasnya apa itu tentang kedaulatan pangan, ekosistem itu apa, yang langsung dari Mbak Masita Riani, insya Allah kita nanti jadi lebih paham lagi dan kita lebih semangat lagi bagaimana bercocok tanam, apalagi bumi kita itu kan usianya konon kabarnya sudah sangat tua ya. Kalau tidak kita rawat, tidak kita jaga, apalagi dengan eksperimen yang banyak sekali rekayasa, kalau kita nggak peduli, sementara kita perempuan itu kan jantungnya keluarga, jantungnya rumah tangga, yang mesti ikut turut serta bagaimana memulai dari rumah, menjaga bumi, yaitu dengan bercocok tanam. Saya mengenal Mbak Masita Riani itu sebuah keberuntungan karena di situ saya banyak belajar, banyak sekali yang diposting sama Mbak Sita yang saya kenal lewat Facebook itu, juga di YouTube-nya itu bagaimana cara bercocok tanam, bahkan cara membuat media tanam, cara membuat kompos dan sebagainya yang saya rasa itu harus ditularkan dari rumah ke rumah. Seandainya rumah itu yang pangkal atau akar dari bangsa ini, kalau semua memulai dari rumah, saya rasa kita itu akan bisa lebih menikmati udara yang lebih segar lagi, karena polusi kan semakin ke sini semakin besar ya. Dan telah hadir di sini ada Mbak Masita yang dengan saya lihat Mbak Masita itu langsung segar. Mbak Masita Riani itu pemilik ya, yang penggagas Omah 27. Saya sebetulnya belum begitu banyak mengenal tentang Mbak Masita ya. Kalau yang saya kenal, beliau itu adalah seorang seniman, seorang aktivis, yang jelas aktivis lingkungan. Karena selain di Jakarta juga ada di daerah. Kalau sekarang, kalau nggak salah Mbak Masita itu sedang berada di Kediri ya Mbak ya? Iya. Ya, jadi selain di Jakarta, beliau juga di Kediri juga bercocok tanam juga dengan lahan yang pastinya jauh lebih luas. Dan saya heran orang kota bisa ya ke daerah terus bercocok tanam menjadi petani gitu, dengan penampilan yang ya dengan kekotaannya gitu ya, nggak disangka gitu loh. Itu sangat menarik. Dan kayaknya biar lebih jelas, kayaknya Mbak Sita itu perlu menjelaskan loh profilnya Mbak Sita itu sebetulnya seperti apa. Karena kalau saya gambarannya kan seorang seniman yang sering pentas di teater juga, kemudian beralih menjadi aktivis lingkungan, sempat juga menjadi karyawan swasta, saya yakin, karena jadi multi talent ya Mbak Sita ya, selain ibu rumah tangga, pokoknya ya luar biasa. Silakan Mbak Sita. Iya. Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau dibilang
kalau saya beraktivitas itu saya tipenya mengalir. Gitu. Kalau dibilang aktivis, saya kok kayaknya ngerasa gimana ya kayak gitu. Mungkin lebih pas apa pegiat gitu ya, pegiat seni budaya sama apa pegiat lingkungan. Jadi memang dulu saya awal kerja swasta, terus kemudian berkecimpung ke LSM lingkungan, dan pada tahun 2010 itu saya memutuskan fokus untuk bertanam. Jadi dari tahun 2010 itulah saya mulai fokus bertanam gitu. Jadi kalau untuk aktivitas seni dan budaya itu memang sudah dari sebelum 2010. Itu dulu memang saya aktif sekali, tetapi sejak tahun 2010 itu ya kadang-kadang masih ada aktivitas, misalnya baca puisi atau dan lain sebagainya, menulis buku gitu ya. Tapi itu sambil mengalir dan saya tetap fokus ke bertanamnya. Jadi saya mulai bertanam itu di beberapa tempat tentunya, dan itu di rumah saya sendiri, dan di Omah 27 itulah saya benar-benar fokus bertanam. Jadi apa yang saya lakukan itu memang sebetulnya itu hal kecil, tapi yang memang ingin serius saya tekuni dan fokus supaya saya merasa akan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri, kemudian juga berikutnya bisa bermanfaat pada orang-orang terdekat, tentunya keluarga kita, dan kemudian kawan-kawan dan sahabat kita. Untuk itulah kenapa saya membentuk grup Sahabat Omah 27. Di sini saya di Omah 27 itu memang benar-benar gerakan saya independen, bukan gerakan lah ya, aktivitas gitu kan. Tapi kan saya senang ketika misalnya ada interaksi dengan kawan-kawan yang sama-sama berminat atau tertarik dengan bertanam yang secara sehat alami itu seperti apa sih, gitu kan. Dan kemudian saya bisa saling sharing juga. Di sini juga saya tidak mau membilang diri itu saya seorang pakar ya, tapi mungkin sebagai yang setiap hari berkecimpung langsung itu apa namanya, praktisi mungkin ya, apa itu ya, seperti itulah maksudnya. Pegiat ya, pegiat. Jadi memang saya itu setiap harinya terus belajar dari tahun ke tahun, dan ya itu yang membuat menambah wawasan terus dan terus ya, dan itu ya itu yang banyak saya sharing sama kawan-kawan. Jadi supaya apalagi kita sebagai perempuan, sebenarnya dari judul ini kan peran penting perempuan untuk kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan itu sebenarnya kita tuh masih jauh, tapi apa salahnya kalau kita angkat itu? Kalau yang kita hadapi sekarang ini mungkin kita lebih pasnya itu ke ketahanan pangan ya. Karena kalau stop dulu deh Mbak, saya mau tanya lagi nih, masih penasaran ya. Itu nanti untuk nanti lagi. Saya kepengen ini kenapa ya namanya pakai Omah 27 gitu loh. Oh ya. Nah di situ kan saya dikira saya Omah 27 itu lebih ke nama rumah makan gitu ya. Oh bukan. Nah ini ternyata Omah 27 itu sebagai apa gitu, di situ tuh ada apa di situ? Oh ya, kalau dulu sih sebelum pandemi kadang-kadang memang suka kawan-kawan kadang-kadang kumpul di sana gitu kan, mungkin acara teman-teman saya lah, karena saya kan selain bertanam juga saya istilahnya pegiat seni dan budaya. Seperti pernah Sastra Rebuan acara juga di sana gitu kan. Dulu kan sering baca puisi juga ya di Taman Ismail Marzuki ya. Iya. Terus kemudian ada komunitas
kawan-kawan itu perempuan berkebaya ya juga pernah. Mereka, Mbak, kita pinjam tempatnya, kita workshop di sini gitu ya pernah. Jadi kumpul tuh yang dari perempuan berkebaya Jakarta, Bali gitu kan. Adakan workshop di sana bagaimana membedakan batik batik tulis, batik cap dan lain-lain sebagainya seperti itu gitu. Jadi memang ya memang fokusnya saya kan ke situ gitu. Tapi apakah Oma 27 itu ya, Oma 27 itu sebetulnya rumah tinggal. Kenapa saya namakan Oma 27? Karena kan itu rumah. Saya tinggal di Blok H nomor 27. Jadi namanya Oma 27. Kenapa hanya besar? Karena itu H27. Seperti Dan itu. akhirnya Oma 27 itu ya untuk kegiatan apa saja ya Mbak ya, bukan hanya untuk kayak saat ini kan yang lebih ini kan Mbak Sita lebih ke penggiat lingkungan sama itu apa ya, mau jadi duta kebaya ya. Tapi Oma 27 itu kan di kota Jakarta gitu ya. Iya. Halamannya itu luasnya. Luas sama rumahnya itu nggak sampai 300 meter. Dan oh ya? Iya tidak sampai. Banyak banget. Dan jadi memang halamannya kecil sebetulnya. Jadi bentuk L ya mungkin ya. Tapi juga di luar pagar itu di luar pagar itu saya tanam juga gitu kan. Kita biasa kalau di depan kan juga ada kan ada space kecil gitu kan biasanya, dari itu memang kita wajib nanam gitu kan biasa di depan. Ada space itu saya tanam juga. Saya sapa dulu Mbak, ada Mbak Nini Masur. Oh iya. Ini temannya Mbak Nur ini ya. Iya, Mbak Nini. Selamat malam, selamat bergabung. Ya, lanjut Mbak Sita. Tadi lahan Omah 27 itu ternyata nggak seluas yang saya bayangkan ya. Mungkin kalau misalnya ukuran rumahnya mungkin 200 meter, berarti lahannya 100 meter gitu ya? Ya saya kurang ini juga ya, tapi yang memang nggak terlalu luas lah gitu. Tapi kebetulan kan itu kan saya 2 lantai, jadi di atas itu ada teras juga, terus ada satu ruangan tidak terpakai dulu biasanya untuk ruang televisi. Karena sinar mataharinya itu banyak, jadi saya manfaatkan juga itu jadi untuk bertanam juga gitu, baik di terasnya maupun di satu ruangan itu, misalnya tadinya untuk satu kamar gitu, tapi karena mataharinya ya lumayan lah kalau pagi dan siang ya saya alih fungsi jadi untuk bertanam juga. Jadi saya ingin itu di rumah saya sendiri itu seperti ya itu eco garden, makanya saya namakan eco garden itu seperti itu. Jadi maksudnya juga polusinya juga di rumah kita juga berkurang dengan adanya tanaman gitu kan. Seperti kita tahu kan tanaman itu kan mengeluarkan oksigen. Jadi kalau kita selalu dekat dengan tanaman itu sudah pasti ya kita rasanya tuh segar gitu, karena ya memang kita dekat dengan oksigen itu. Ini kelihatan nggak nih? Wah, ini ngambil dari Facebook. Iya, ini saya ambil dari Facebook ya, karena saya bingung nih, karena saya nggak, mohon maaf ya, saya kurang menyiapkan gambar. Ini bisa dilihat ini di Jakarta ya Mbak ya, yang ini ya? Iya, itu Oma 27, itu yang di halaman depan gitu. Jadi ada halaman samping lagi itu ada pohon pisang, ada apa, dan paving blocknya itu saya buka semua. Nah ini di mana ini? Ini ada gadis desa. Itu dulu waktu saya ke Baduy luar. Ya dulu saya pernah riset di sana. Mana lagi ya? Itu zaman waktu saya di Greenpeace itu. Ini kayak saya lagi nonton film, bagus banget ini di Oma 27 itu. Kalau lihat pernah ditayangkan di televisi ya Mbak ya?
Di Iya, situ jelas Mbak banget, Ivi, di ya. YouTube-nya Mbak Sita juga ada ya. Mbak Ivi, ya. Bagaimana gambaran apa namanya? Gambaran Ummah 27 itu Gimana? apa ya? Seperti ada hutan di tengah kota gitu. Ya, apa hutan istilahnya hutan mikro lah. Karena saya juga di halaman samping itu sudah penuh, ada tanaman-tanaman tabu lampot juga ada, terus yang di tanah juga ada kayak tanaman-tanaman buah, terus pisang, singkong, ubi apa segala macam semua lengkap lah, ada apa kakao, ada sirsak, ada macam-macam lah gitu. Kalau wah mungkin Kakao ya. udah sampai enggak banyak lah spesiesnya gitu. Jadi Sempat berbuah, Mbak. iya, ada yang paling cepet itu ya biasanya sih jeruk gitu ya, jeruk jeruk apa atau Cepet banget apa ya. nagami, terus kelapa juga, kelapa gading sudah berbuah itu terus menerus, cabai gitu kan, tomat, terong atau apa segala macam yang lain lah banyak juga, ada murbei, ada rosella, pare apa segala macam pokoknya seperti itu. Jadi itu ya memang sih masih dalam istilahnya kalau itu ya ketahanan pangan sih ya. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita perempuan-perempuan Indonesia ini apa terutama kita ya yang apa yang Iya. sedang bertanam itu bermimpi bahwa ke depan kita bisa berdaulat bangsa ini dalam pangan karena kan kita kan tahu apa Indonesia itu negara agraris yang tentu pastinya ya sebetulnya sangat kaya dari sinar matahari, tanahnya juga subur dan keanekaragam hayatinya juga banyak. Iya. Itu apa? Sangat menarik. Jadi di tengah kota ada tambu lapot, bahkan ada pohon kelapa. Jadi kalau haus ya tinggal metik kelapa ya di situ ya. Apalagi itu Ya, kelapa gading kayaknya nggak tinggi ya Mbak ya pohonnya. nggak tinggi memang dan memang itu eh, apa kalau misalnya kita sakit atau apa kan bagus banget. Eh, jadi udah dijelasin sama Mbak Sita ya. Tapi pengen lebih Iya, jelas lagi alasannya kenapa ya kita harus berkedaulatan pangan gitu ya. Terus untuk teman-teman kalau misalnya ingin menanyakan sesuatu ke Mbak Sita boleh lewat kolom chat ya atau nanti setelah pemaparan dari Mbak Sita itu kita ada ruang tanya jawab juga tanya nanti si jawab. tanya jawab gitu. Jadi nanti yang berbicara bukan hanya saya sama Mbak Sita, saya juga Iya, kepengen kita diskusi bareng-bareng gitu ya. iya, iya, Karena ini iya. pesertanya nggak banyak, sebetulnya nggak apa-apa sih kalau misalnya Mbak Apa-apa. Muna sama Mbak Nini ingin dinyalakan, ikut nimbrung, kayaknya asik-asik aja ya Mbak ya. Yang penting kan kita share, kita ini untuk pembelajaran sama-sama. Saya juga masih belajar kok terus. Iya. Menurut Mbak Sita itu alasan pentingnya apa tuh? Alasan penting kita yuk berdaulat pangan yuk gitu. Kayaknya itu hal yang apa ya? Kok saya kok masih pesimis Mbak. Nah ya. Nah itu, saya kok masih merasa pesimis ya? Apa mungkin ya kita bisa berdaulat pangan ya? Sementara kebanyakan dari kita itu ya, apalagi saat ini kan lebih banyak yang rebahan gitu ya. Bagaimana mau berdaulat gitu. Nah, yang bikin greget Mbak Sita itu apa sih sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya sih saya nggak nggak ini juga ya nggak apa nggak ngoyo-ngoyo ke situ banget, tapi tetap harus berusaha gitu. Dalam arti gini, memang apalagi ditambah pandemi kemarin ya. Tapi itu justru gini loh, bagi saya satu gerakan kecil kan gini, saya sekarang kan bukan di LSM. Tentu kalau seperti kita tahu teman kawan-kawan LSM, apalagi yang kawan-kawan saya lain ya, banyak juga yang sudah lebih senior, mereka lebih tahu kebijakan-kebijakan gitu kan. Nah itu memang kalau untuk arah ke kedaulatan pangan memang yang harus didukung adalah kebijakan-kebijakan yang ada di dalam pemerintah itu. Tentunya mungkin
kawan-kawan yang di LSM, terus mungkin dari kayak seperti kita juga bisa itu istilahnya saling mendukung seperti itu. Jadi tapi apa salahnya? Jadi karena ya saya ya sepertinya sih bukan saya aja, pasti kayak seperti Mbak Nur dan lain-lain, Mona, Mbak Nini dan lain-lain. Itu juga pasti kan masa sih kita Indonesia masa nggak bisa berkedaulatan pangan? Ya mungkin suatu saat kan bisa gitu kan ya. Nah nanti jadi lakukan aja kalau saya bilang ya untuk sekarang lakukan saja untuk ketahanan pangan kita dulu aja lah gitu kan. Apalagi ada pandemi ataupun tidak, tapi sebenarnya ya kalau kita pertama keuntungan kita bertanam adalah kita selalu dekat dengan udara yang bersih, oksigen itu. Kemudian kita bisa istilahnya apa sih Berinteraksi langsung dengan berinteraksi dengan anak. Monggo loh, Mona kalau mau nambah ya ini monggo loh, kita ini interaktif ya. Iya, Mbak Nini, ayo Mbak. Jadi Mbak Nini dari Batam. oh iya jauh-jauh ini. Terus apa? Berinteraksi dengan alam, kita bisa mengamati gitu kan. Dan dan sebenarnya adalah bahwa kebanyakan dari kita itu manusia paradigmanya itu salah dalam memandang alam semesta, bahwa kita itu kan sebenarnya maupun itu jadi dalam hukum alam pun, dalam agama pun atau dalam kepercayaan apapun itu sebetulnya kita kan harusnya kita percaya pada hukum alam itu ada. Jadi bahwa manusia itu adalah bagian dari alam ini sendiri gitu kan, dari ekosistem itu sendiri. Tapi kan bersirsak, udah bertahun-tahun nggak berbuah-buah, gimana sih gitu kan, udah dicoba ini gini gimana, udah pusing nggak ini ya udahlah nggak manfaat, tebang gitu kan, contoh gitu contoh. Itu mirip-mirip saya Mbak, saya Hah? nanam cabai. Oh gitu, tapi nggak apa-apa, maksudnya gini, disitulah kita kan kita itu belajar gitu. Tapi memang ada kalanya ya memang misalnya seperti tanaman saya ada yang kena kutu putih gitu kan, wah udah nggak tertolong lagi ya mau kayak gimana ya itu memang harus begitu. Maksud saya gini, bukan masalah tebang atau itunya pohon sirsaknya tadi bukan, itu sepertinya begini maksudnya. Jadi kalau misalnya apa kita itu adalah bagian dari ekosistem. Jadi mengapa saya itu menanam itu dengan cara yang alami. Kemudian juga saya tetap menggunakan medianya itu tanah gitu. Jadi selain kita membenahi Malam, juga Mbak Betty. Hai, membenahi. maaf ya, baru bisa gabung. Dari tadi nggak bisa-bisa, koneksinya lemot, hujan. Oh, halo Mbak Betty. Ini teman saya juga. Nah, ini aktivis ini benar. Ini aktivis LSM nih. Nanti perlu nih. Kalau saya udah lama nggak aktif di LSM. Tadi lagi bahas apa kita? Saya menyapa Mbak Betty jadi kelupaan. Tadi tentang ini ya, apa kedaulatan pangan itu misalnya jangan ya intinya kita jangan mudah putus asa ketika bertanam itu misalnya ketemu apa gagal panen. Ya, nggak gini. Nanam pohon kok. Tadi lagi bahas ini Mbak Betty, makanya kan kalau kawan-kawan dari LSM itu kan memang sedang mengusung isu kan kedaulatan pangan. Kalau kita ini sebenarnya kan masih jauh dari kedaulatan pangan, tapi masih pada ketahanan pangan sebetulnya Indonesia ini. Karena ya seperti kita tahu dalam beberapa seperti gula atau beras kita kan masih ada impor juga ya. Nah itu jadi dukungan dari kawan-kawan LSM itulah yang juga penting karena untuk mendesak kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga juga lebih pada produk-produk lokal gitu. Contohnya juga ya di Kediri ini gulanya
Gulanya gula lokal Kediri tuh, aduh, itu pakai sedikit aja itu udah manis banget, manis banget. Memang sih warnanya tuh coklat ya, agak kecoklatan gitu. Tapi kan itu kan asli gula tebu dan memang apa lokal gitu. Sebetulnya kan ya itu banyak sebenarnya masih dari pertanyaan. Tapi kan daripada juga kita pusing gitu kan. Ah ini kok ini kenapa sih kita nggak kedaulatan pangan, kita masih ketahanan pangan aja gini. Ya lebih baik kan kita mulai bertanam dari halaman kita masing-masing aja dulu kan gitu. Kalau yang nggak punya lahan mungkin bisa apa istilahnya ada di satu tempat atau bagaimana kita mulai bertanam. Terus misalnya, nah itu sama satu lagi ini. Kalau misalnya ini kita bicara ketahanan pangan ya, kebanyakan petani yang sekarang ini kan apa misalnya menanam itu satu jenis saja, misalnya cabai ya cabai, atau misalnya tomat ya tomat. Nah itu ketika harga jualnya jatuh, akhirnya kadang-kadang terbuang-buang, itu kan yang saya sayangkan. Jadi memang kalau bertanam ya untuk skala rumah tangga dulu ya, seperti kita ini kita bicarakan skala rumah tangga ya, bukan dalam arti untuk kita bertanam untuk kita produksi jual gitu. Kita masih dalam lingkup rumah tangga. Jadi ya memang kalau bertanam itu baiknya jangan apa satu jenis homogen gitu. Memang baiknya juga dengan berbagai jenis tanaman, terus juga misalnya ada sayuran atau apa-apa kita selingi dengan tanaman-tanaman bunga, matahari atau apa yang lain seperti itu. Kenapa? Supaya juga untuk apa ekosistemnya jalan. Kan nanti kan ada lebah datang, ada kumbang datang, ada ini nanti kan mereka kan hinggap dari sini ke sini apa ya seperti itulah gitu. Nah, itu ekosistem yang saya bilang ekosistemnya itu jalan itu contohnya seperti itu. Terus kemudian kita mengolah sampah dapur. Jadi sebenarnya itu kan hal-hal kecil, tapi itu banyak yang luput dari kita gitu loh. Maksud saya itu kan sebenarnya hal-hal yang mudah, hal-hal yang kita semua bisa kerjakan sendiri gitu loh. Kita sebagai perempuan apalagi perempuan kan biasanya lebih apa? Lebih aktif ya bekerjanya ya. Bukan itu juga ini juga apa? Telaten gitu loh. Telaten ya. Telaten. Jadi seperti itu. Terus sampah-sampah organik yang itu kita jadikan kompos gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang kan bilang perputarannya, ekosistemnya itu loh maksud saya. Jadi orang kalau bilang oh bertanam itu mahal, mahalnya itu dari mana? Kalau wadah misalnya nggak ada pun kita bisa pakai mungkin bekas botol aqua atau mungkin ember yang ada. Iya, Contohnya ya. Mencoba, ya saya sudah mencoba itu bikin pot gantung dari botol-botol. Apalagi Mbak Nur itu kan. Terus ya seperti itu gitu. Jadi bertanam itu nggak mesti mahal, bertanam juga, tapi juga nggak mesti mahal, tapi juga sehat gitu loh. Kenapa saya pilih itu? Ya karena juga selain itu juga saya adalah seorang autoimun, yang saya juga nggak bisa kalau ketika ada makanan yang masuk itu salah yang punya ya maaf ya mungkin ya ada rekayasa genetik atau mungkin mengandung pestisida atau apa yang seperti itu tuh badan saya sangat sensitif sekali. Jadi saya bukan hanya untuk diri saya saja, bukan itu ego saya, bukan. Tapi itu justru itulah yang ingin saya share ke kawan-kawan karena begitu banyak terutama perempuan yang autoimun untuk sekarang ini karena ya itu dari kualitas dari bahan makanannya maupun kualitas makanan yang sudah jadi itu sangat nggak bagus gitu loh, istilahnya tidak berkualitas gitu loh. Jadi ya itu memang pilihan. Tapi kita tahu misalnya kita mengkonsumsi apa yang sekiranya tidak baik untuk tubuh kita, yang menjadikan racun, itu kan nanti kita tahu resikonya masing-masing. Gitu. Jadi karena saya sudah punya pengalaman seperti itu, jadi saya makanya memilih bertanam seperti ini. Dan memang jauh dari kedaulatan pangan, masih jauh ya, misalnya
Tapi kan saya terus berusaha, karena itu juga saya selama berapa bulan ini menyepi di Kediri, saya juga dengan lahan yang lebih luas, saya pikir dan ini sebenarnya saya belajar lagi gitu kan, belajar lagi terus, bahkan mungkin saya akan membuka sawah tapi dengan cara yang benar-benar alami gitu, pupuk kandang saya fermentasi, pokoknya tanpa pestisida sama sekali. Kalaupun saya harus misalnya mengobati padi saya, misalnya kena hama, ya saya akan coba dengan cara ya mungkin masih akan ada kekurangannya ya nanti ke depan, tapi ya saya pikir tidak ada salahnya dicoba. Dengan begitu juga saya tahu bagaimana petani-petani kita itu bersusah payah ya dengan panas terik apapun, dan mereka merasakan apa sih, ditindas juga, ya Iya, itulah. betul. Betul. Banyak tuntutan untuk beli ini Ya, itu. betul. Jadi ya itulah saya pikir juga kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi gitu. Saya pikir nggak itu bukan mimpi ya, suatu saat mungkin bisa Indonesia jadi berdaulat dalam pangan. Kenapa tidak? Kita negaranya negara agraris kok gitu kan. Nggak ada yang kekurangan sama sekali gitu. Harusnya bisa gitu. Paling Dan pertama optimis harusnya. ya. Ya. Dan Berarti kemudian kita kita perlu kampanye, Mbak. dan kita punya iklim itu cuma 2 iklim, musim hujan, musim kemarau. Kemarau. Coba kalau kita di Eropa, itu 4 musim loh. Iya. Kawan-kawan saya yang di luar itu, baik yang saya kan punya kayak grup permakultur atau apa segala macam. Wah, enak ya di negara Indonesia karena bertanam jangka waktunya bisa lama, dan kalau musim hujan masih bisa diantisipasi gimana caranya gitu kan, misalnya risiko kegagalan lebih kecil. Sedangkan mereka walaupun bertanam skala rumah tangga, mereka berpikir gitu, jadi mungkin pakai pemanas, pakai apa segala macam. Itu loh yang kawan-kawan saya yang pegiat lingkungan di sana. Terus kenapa ada makanan kaleng, kenapa ada ini, itu sebenarnya kalau makanan kaleng itu sebetulnya dari negara 4 musim, karena mereka ada musim-musim yang seperti itu. Jadi Indonesia sebenarnya kalau Persediaan ya. kita kita mengadaptasi itu, tapi sebetulnya Kita nggak perlu itu ya. Kalau dari sebetulnya halaman itu sudah menyediakan. karena itu kan juga ya instan gitu ya, jadi ya itulah saya bilang kembali sih, itu pilihan. Tapi kan kita juga tahu resikonya masing-masing. Tapi lebih baik kan kalau itu kita mengkonsumsi yang segar. Kalaupun misalnya panen gagal atau misalnya harga jual jatuh seperti tomat, misalnya bertanam tomat terus kan masih bisa, jangan terus dibuang-buang, jangan itu, tapi mungkin bisa dibuat selai atau saus atau manisan Oh yang iya iya itu iya. gitu kan. Dan kemudian Iya. misalnya kita kan seperti Mbak Nur mungkin tinggal di Bogor, di Gadok. Di sana bikin komunitas lagi sama kawan-kawan yang lain di sana. Terus kemudian panen nih bunga, mungkin kan bunga edible bisa untuk teh atau segala macam. Temen yang lain mungkin panen cabai atau apa, yuk kita barter seperti itu loh gitu. Oh iya betul. Jadi saling terhubung, saling terkoneksi gitu. Maksud saya tuh seperti itu gitu. Jadi cuma saya lihat di grup ini masih banyak malu-malu. Tapi nggak apa-apa, ke depan ya mungkin kan kita terus adakan acara seperti ini, jadi juga kita bisa mulai saling berinteraksi. Kalau mungkin masih malu-malu nggak apa-apa, sharing sama saya mungkin sendiri itu bagaimana. Tapi saya yakin juga teman-teman yang lain sih sebenarnya sih udah pada pandai semua bertanamnya. Saya betul loh, saya salut dengan Mbak Sita itu dengan kegigihannya. Karena jujur saja, saya sebagai pemula, Mbak, ini jadi langsung pingin tanya. Kalau menurut saya kadang-kadang mahal, karena saya media tanamnya itu kan beli. Padahal saya, ya. Nggak apa-apa sih, itu kan awal, tapi kan nanti sambil belajar, misalnya rapikan rumput atau apa, itu kan misalnya, atau sampah ini kan bisa kita bisa bikin kompos gitu kan sendiri, atau mulai seperti itu kan bisa. Oh iya ya, jadi kalau rumput dipotong itu bisa dimanfaatkan. Bisa. Daun-daun dari itu habis nyapu jangan dibuang gitu kan. Itu yang namanya ekosistem saya bilang itu.
Jadi sebenarnya selain itu juga kita mengurangi tumpukan sampah di pembuangan akhir gitu loh. Jadi kesadaran itu, jadi banyak sekali keuntungan untuk kita semua sebetulnya, manusia dan alam semesta itu, kalau kita bisa mulai semuanya dari rumah sendiri. Kita bisa memilih-milih sampah semua, mungkin sampah yang plastik kita bisa ubah, misalnya kayak Mbak Nur kan sangat kreatif membuat apa, Oh, bunga-bunga dari saya plastik atau apa gitu kan, kerajinan ya seperti itu, atau dibikin dibuat eco brick atau apa seperti itu kan. Jadi minimalisir lah gitu penggunaan tapi plastik. memang menarik sih Mbak, menarik. Saya tuh dari sampah dapur itu saya iseng-iseng aja pingin bikin ekoenzim, dan itu saya udah memanfaatkan, betul-betul memanfaatkan Iya, untuk itu bagus membersihkan banget. kaca, Heeh. untuk ngepel gitu. Dan cuma ini saya lagi jarang nih. Buat semprot ini ya, buat apa pestisida alami mungkin ya Mbak ya, bisa ya. Ya, bisa. Asal diencerkan dulu kan, diencerkan 1:10 bisa. Hmm. Itu Macam-macam kalau sebetulnya kalau ekoenzim. telaten, wah itu benar-benar ini nggak ada yang dibuang. Iya, betul. Ekoenzim sebenarnya juga kayak untuk apa istilahnya, ya untuk bersihkan meja atau apa segala macam itu bisa. Terus untuk ngepel bisa. Itu banyak banget. Sebenarnya juga selain ekoenzim ada mungkin apa kayak kompos. Kompos ya mungkin ya, kompos ya. Nah itu saya belum praktek. Saya Hmm. kepengen bikin kayak Nah, media kalau tanam. kompos dari daun-daun apa dicampur dengan sampah organik dan lain-lain itu, ya tinggal disemprot aja ekoenzimnya, nggak usah diencerkan, bisa. Tinggal supaya mempercepat pembusukan itu bisa. Nasi basi atau apa segala macam, saya nggak pernah buang, jadi saya taruh di tong atau pokoknya ember yang ada tutupnya seperti itu gitu. Jadi misalnya kita taruh hari ini, buang, terus kita semprot-semprot ekoenzim, misalnya contohnya pakainya ekoenzim, atau misalnya ada pakai POC yang lain boleh gitu, istilahnya apa aja, yang penting kan pupuk jadi pupuk cair ya istilahnya gitu boleh. Tapi ekoenzim itu sudah bagus banget sebetulnya gitu. Pingin tahu nih Mbak, kayaknya Mbak itu udah hampir berdaulat ya soal pangan gitu. Hampir mencapai 70% mungkin, atau mungkin udah 90% ya. Jadi yang 10% itu belanja di luar. Nah itu saya pengen tahu yang ditanam Mbak itu, yang untuk konsumsi sehari-hari itu apa memang setiap hari bisa memanen, bisa makan dari pekarangan atau? Ya. Nah itu, ya tapi kan namanya kita keluarga ya. Kalau saya sih merasanya sih sudah cukup dan nggak mesti juga nasi gitu selalu. Kalau kebutuhan karbohidrat itu bisa dari kentang, dari umbi-umbian, ya kan, dari Mbak nanam semua itu? iya, dari singkong, dari apa. Terus kebetulan di Kediri ini ada talas, talas gembili. Tapi saya juga tanam singkong, apa segala macam gitu. Sebenarnya kayak ikan itu saya juga pelihara, cuma ya ini saya pribadi ya. Saya tuh kalau udah pelihara binatang, mau binatang yang apapun gitu, akhirnya saya nggak tega gitu. Jadi cuma ya udah saya pelihara aja, tapi jadi nggak saya konsumsi. Ini pribadi saya loh. Tapi monggo kalau misalnya itu kan memang kalau pelihara ikan atau apa kan kita juga air kolamnya misalnya sudah keruh atau apa, itu kan bisa untuk siram tanaman juga dan itu sangat bagus gitu. Nah Jadi itu semuanya Mbak, itu ikannya makannya dari oh mana? ya, saya Telur. kebetulan yang saya pelihara kalau yang di Jakarta itu ikan lele. Di sini juga ada kolam tapi masih rehab ya karena udah puluhan tahun kan ini karena almarhum ayah. Ini kan kampung halaman ayah saya di Kediri. Jadi saya rencananya ya lele paling sama gurame gitu. Jadi saya beri makannya itu ya biasanya daun pisang, daun talas, sama maggot. Nah itu kalau kita bikin apa
sampah organik yang dari dapur itu biasanya banyak maggot-maggot itu kan. Nah itu maggot itu proteinnya sangat tinggi sekali, itu bagus sekali untuk untuk ikan, biasanya ikan lele. Nah, kadang-kadang saya misalnya di tanaman ada ulet-ulet itu saya kasih aja ke ikan, contohnya gitu. Oh, Tapi si gitu. lele saya sih sehat-sehat aja gitu. Sama ada satu tanaman air itu azolla namanya. Azolla itu juga bagus. Pernah saya sharing kalau nggak salah Oh, nanti dicari ya. di Facebook, di grup juga. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, monggo nanti di grup atau apa atau ke saya, nanti saya sharing juga. Azolla itu bagus bagus sekali untuk eh, untuk tambahan makanan ikan, dan juga sebenarnya untuk pupuk tanaman kalau udah kering azolla itu bisa ditaruh misalnya di pot-pot itu. Kayak jeng beti itu katanya dia di halamannya banyak lumut, waktu itu pernah cerita. Nah, lumut itu taruh aja di pot gitu kan. Nah, itu juga bagus. Oh iya, saya sekarang di ini agak ada beberapa tanah yang akhirnya berlumut juga tuh, karena di atasnya itu ada dahan-dahan rambutan gitu kali ya. Terus di Di bawahnya tanah. ini di tanah. Terus saya juga punya tanaman ini, Mbak. Apa namanya? Air mata pengantin apa air mata bidadari. Nah, itu saya baru mencoba ternak lebah, tapi kok lama ya. Nah, ini saya jangan-jangan saya putus asa nih. Kok lama udah 6 bulan kok belum panen madu gitu. Itu saya juga ini mencoba. Cuma yang saya masih penasaran itu ya membuat media tanam. Sementara tanah kan sebetulnya ada, tapi saya nggak pernah memanfaatkan tanah di halaman saya. Saya kalau menanam di pot itu tetap saya beli media tanam. Kalau saya pikir kalau di Bogor apalagi di Gadok ya, kayaknya tanahnya masih subur deh. Lebih baik kalau media tanam ya monggo ya, mungkin Mbak Nur kan Media banyak tanam mungkin kesibukan. nggak, Mbak, kalau yang di pasaran itu nggak natural seperti kalau Mbak Sita kan kayaknya idealis banget nih, harus natural, harus alam gitu. Ya, karena kalau saya kan ya itu pilihan, dan saya kan tahu, apalagi saya autoimun itulah. Jadi badan saya itu punya screening sendiri. Jadi kadang-kadang kalau misalnya makannya salah, ada pengawet atau apa, tenggorokan saya kok kayak nggak enak banget gitu, terus alergi atau apa, itu udah mulai deh itu yang autoimunnya keluar. Nah itu berarti ada salah gitu, karena misalnya perasaan hati saya kayaknya happy aja gitu, berarti kan bukan stres nih, dari apa ya, kemarin gue, iya gue jajan ini gitu, padahal kadang-kadang kan juga saya masih bandel gitu kan, ya namanya ya biasa kan kita makan di luar, walaupun udah berusaha teliti, tapi kan kita nggak tahu kan gitu ya. Kalau untuk bagusnya misalnya memang tidak ada waktu, dan kebetulan kan Mbak Nur kan udah bikin ekoenzim, lebih baik mungkin kalau misalnya media tanam yang dibeli itu bisa difermentasi dulu gitu, disemprot, aduk, simpan dulu, mungkin ada yang 2 minggu gitu kan, tapi kalau saya bilang sih lebih baik sebulan, bahkan saya bisa sampai 3 bulan. Tapi kalau memang itu tergantung kebutuhan, kalau misalnya gue mau nanam minggu depan kok atau apa gitu, ya udah nggak apa-apa, tapi istilahnya sebelumnya mungkin difermentasi dulu lah gitu dengan ekoenzim. Kalau media tanam, kalau saya pikir kecuali ya kita tinggal di apartemen, nggak ada bahan sama sekali, ya itu bisa difermentasi. Tapi kalau misalnya seperti di tempat Mbak itu, saya pikir tanahnya masih subur sekali. Dan kemudian kalau misalnya masih banyak-banyak pohon besar, di bawahnya kan biasanya suka ada tumpukan daun yang sudah membusuk. Itu boleh dicampur dengan tanah, dan itu biasanya mikroorganismenya itu sangat bagus sekali. Biasanya misalnya kita ke hutan, kita ngambil tanah itu yang memang udah bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun, itu bisa jadi apa istilahnya, kompos super istilahnya, untuk kita bikin kompos. Nah itu ambil dari itu, kita campur itu aja, itu sudah bisa jadi, walaupun misalnya tidak ada koenzim, contohnya seperti itu. Ketika sama seperti kayak saya di Kediri itu, di belakang rumah kebetulan
memang almarhum papi saya memang hobinya bertanam, jadi saya memang senang bertanam kan dari beliau. Itu banyak sekali daun bambu sama daun jati yang memang sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun itu membusuk gitu. Nah itu saya ambil. Kemarin kan ada yang saya jual juga ke kawan-kawan karena mereka mau gitu kan, ya udah saya jual. Terus jadi itu bisa dijadikan campuran media tanam selain dengan tanah yang sudah ada, atau misalnya rumput-rumputan yang kita pangkas waktu kita bersih-bersih, waktu pangkas-pangkas tanaman bunga atau apa gitu bisa, sampah organik dapur itu bisa juga gitu loh. Jadi daun bambu itu juga kemarin kan sempat saya share ya di grup ya. Iya, saya baca sepintas aja tuh belum. Itu Saya pikir di bagus Jakarta pengen ini, nggak taunya di Kediri, masih di Kediri. Iya. Luar biasa ya, ini ada pohon bambu juga. Jadi sebenarnya kalau orang IPB tuh sebenarnya saya mungkin dulu salah masuk jurusan, maksudnya mungkin ya mestinya saya ke IPB tuh. Nah ini Jeng Betty nih IPB nih, enggak aktivis terus ahlinya juga gitu. Tapi jadi kalau saya kan ini pegiat, jadi memang setiap hari saya bergelut dengan itu. Jadi saya belajar dari pengalaman, dari apa yang saya sudah alami, juga memang dari kecil saya senang ikut papi saya kalau akhir pekan beliau itu bertanam di kebun gitu. Jadi ya itu. Jadi Mbak Sita itu belajar bertanamnya itu dari keluarga sendiri gitu ya? Enggak. Ya, otodidak, dan saya memang terus melakukan gitu. Ini saya kasih contoh. Nah ini daun bambu itu yang udah kemarin puluhan tahun, terus kemudian sama ada ini, terus tapi juga saya ada yang saya bakar juga. Jadi ada yang jadi sudah ini supernya gitu loh. Seperti abu ya Mbak ya? Seperti bubuk itu udah? Iya, jadi seperti bubuk. Nah, itu contoh aja. Nah ini bambu. Jadi sebenarnya kalau misalnya di tempat kita ada yang seperti itu ya bagus. Gitu. Itu ini bisa ini juga. Jadi misalnya daun bambu itu kan seperti yang kandungannya kan kemarin saya share di grup itu bagus. Tapi sebenarnya apapun gitu ya, yang kayak pohon-pohon besar yang ada di halaman kita yang sudah itu di bawah pohonnya itu yang sudah daun-daunnya busuk atau itu bagus sekali, banyak mengandung mikroorganisme. Tapi daun bambu itu memang banyak sekali kandungannya, jadi yang memang untuk tanaman itu memang bagus sekali. Wah, ini ya yang jadi pertanyaan itu berapa lama ya? Atau harus ditempatkan dalam wadah khusus atau cukup ditimbun di dalam tanah, dibuatkan semacam sumur? Itu penasaran banget. Kalau saya karena memang ada pohon besar ya, ada pohon jati juga. Itu memang saya biarkan begitu saja gitu. Tapi kok nggak laku? Kalau misalnya memang sebenarnya dipendam dalam tanah itu lebih bagus, Mbak. Kalau orang-orang dulu kan di halaman ya kan, kita dulu kan halamannya masih luas-luas ya kan, waktu kita zaman kita kecil kan, terus buat lubang, terus sampah-sampah daun semua, sampah-sampah organik dulu kan kita apalagi nggak ada sampah plastik dulu, kita belanja masih semua pakai daun jati, pakai daun pisang gitu kan, gitu. Jadi nah ya itu coba ya kita kalau kita dari kita sendiri aja mencoba itu untuk diaktifkan kembali yang seperti itu kan kayaknya bagus juga loh. Dan tidak perlu menunggu perintah dari jadi nggak usah menunggu kita kesadaran sendiri. Nggak usah menunggu ini dari pemerintah gitu. Justru kalau kita masyarakatnya kritis, pemerintah justru saya pikir akan ya ada malu hati juga kan, terus kemudian juga malah berbangga juga, oh maksudnya ini malah juga ini, sambil juga dari kawan-kawan LSM juga mempush
untuk terus menuju ke kedaulatan pangan, kebijakannya gitu. Tapi dari kita sendiri juga perempuan-perempuan ya, baik yang ibu rumah tangga ataupun apapun lah, apapun kita, siapapun kita gitu kan, dari seperti siapa Mbak Mona ini kan juga perempuan karir, tapi dia juga mau bertanam, mau apa seperti itu. Jadi ya siapapun kita, mau ibu rumah tangga, mau siapapun, ketika kita bisa mulai dari rumah sendiri, saya pikir itu sudah bagus sekali. Sekarang saya ingin berbagi sedikit ya Mbak. Ya, boleh, boleh. Ya, saya tuh terinspirasi juga ya ketika tadinya saya orangnya senang main-main, ikut Main-main nggak apa-apa kok. main-main, iya, main-main. Ternyata saya berpikir bahwa main-mainnya saya kok lebih banyak membuang waktu gitu ya. Memang kita butuh bersosialisasi, butuh kita makhluk sosial gitu ya, kita butuh pertemanan gitu. Ya. Tapi setelah saya memang akhirnya full jadi ibu rumah tangga di rumah, ternyata saya dengan bertanam itu kok nggak merasa kesepian loh Mbak. Rileks ya. Iya, rileks. Seperti meditasi itu, seperti meditasi. Karena kita fokus, gitu, kita menghayati. Tapi sebenarnya itu juga bersyukur. Di situ kita ucap syukur juga kan, gitu. Karena kita adalah bagian dari semesta ini. Gitu. Jadi ternyata kita nggak perlu ini ya, nggak perlu merasa apa ya, di rumah sendirian, kok hari-harinya di rumah hanya. Kalau melihat tanaman-tanaman Mbak Sita, kayaknya Mbak Sita banyak sekali di rumah ya. Iya. Karena main-main dengan itu. Itu bermain yang positif, itu serius tapi santai. Tahu-tahu berbuah gitu ya. Nggak goyah, kapan ini berbuah ya, stres sendiri kita jadinya. Yang penting kita lakukan terbaik. Gitu. Kita serajin menyapa, ya kan? Iya. Jadi pada dasarnya kita mulai kapan saja selagi kita memang masih ada kesempatan. Iya. Kesempatan ya kita mulai saja, kita ajak teman-teman. Cuma ya itu, jangankan untuk mengajak teman-teman, saya sendiri kadang-kadang juga merasa apa ya? Karena memang saya belum mandiri, Mbak. Yang tadi saya bilang. Gini, sebenarnya kayak mengajak kawan sih, istilahnya kalau memang dia tertarik sih dia akan bertanya sendiri ke kita. Kayak saya sih sebenarnya juga nggak, awal tuh nggak pernah ngajak gitu. Tapi ketika kita sudah serius, terus awal tuh mungkin di apa sih begini, apa sih itu gitu kan gitu. Tapi kan lama-lama begitu, misalnya kita bertanam entah buah, sayur atau tabu lampot, terus kemudian bunga-bunga edible gitu yang bisa dikonsumsi atau dibuat teh atau dan lain sebagainya, salad. Kan nanti mereka juga akan, oh iya ya, aku mau dong ini seperti ini nih, gimana ya? Nah, itu kita udah mulai bisa sharing, bisa seperti itu. Atau misalnya teman datang kita hidangkan apa gitu kan nanti kan dia, wah, sehat sekali ya, atau seperti itu kan. Jadi itu bunga edible yang ditanam Mbak itu contohnya apa sih? Kalau saya kan baru tahunya baru bunga telang aja, bunga telang yang baru saya konsumsi, sama bunga telang, bunga soka, sama bunga kantil, Mbak. Saya nyoba minum bunga kantil. Ya, kalau orang Jawa nanti dipikirnya kayak, wah ini pengikut Susana, padahal enggak ya, padahal kita mau. Iya. Jadi sebenarnya kan kalau bunga-bunga itu banyak ya, kayak terutama kayak di Jawa Timur aja bunga turi dibuat pecel. Oh ya. Iya, itu buat pecel. Sebenarnya kayak jantung pisang ya itu bunga juga. Terus kemudian mawar, melati itu kan juga untuk dibikin teh, terus lavender. Banyak lah kalau saya pikir ya. Ya itu yang sudah saya tanam itu. Terus apalagi kemarin. Kok jadi lupa ya. Ya ada matahari, terus bunga kenikir, tapi kenikir kan enggak saya. Ya itu banyak sih sebetulnya, banyak jenis bunga-bunga itu memang bisa dikonsumsi, bisa untuk salad, untuk apa-apa itu banyak. Ada itu nama-nama latinnya tapi saya lupa ya, kayak chrysanthemum, terus dahlia, amaranth, terus
banyak sekali ya. Nanti kayaknya saya udah pernah sharing juga sih gitu ya. Ini saya juga kemarin baru dikasih juga sama kawan benih-benih yang edible tapi belum sempat saya tanam. Rencana ke depan mau saya tanam. Terus stevia, jangan lupa itu stevia ada bunganya juga, ada daunnya. Nah, daunnya itu manis. Jadi orang biasanya dikeringkan daunnya, tapi daunnya itu untuk pemanis alami. Jadi tapi dia nggak semanis gula sih, nggak semanis gula. Kayak kayu manis kayaknya. Iya, jadi manis-manis, ya manis, ya ada manisnya gitu. Ada pedes-pedesnya nggak, Mbak? Enggak sih kalau menurut saya. Dan semua itu Mbak merasakan manfaatnya? Ya lebih segar aja, di badan kan pasti lebih enak, lebih enteng gitu. Terus kemudian itu kan pengaruh kan keringat kita, terus maaf ya kalau kita buang urin kita atau apa kan seperti itu. Jadi sebetulnya kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita gitu loh. Dan misalnya kita beli itu bunga edible atau apa yang di online itu kan mahal sekali gitu kan, kenapa nggak kita tanam aja yang ada aja jadi nggak usah wah saya tanam ini deh, tanam itu deh, tapi beli yang mahal-mahal misalnya benih misalnya ya yang ada aja, misalnya oh temen ada ini itu ya ini barter dong, punya bibit apa, aku punya bibit ini atau benih apa atau ini gitu. Atau kayak kemarin saya metik, saya di sini kan karena kemarin udah nanam ada melati, saya bawa dari Jakarta bibit tapi kurang banyak, terus kemarin saya ke tempat tante, saya petik berapa ini, saya mau tanam juga dong gitu. Jadi apa yang ada aja di sekeliling kita dulu gitu kan. Nanti Bisa kita manfaatkan itu ya. nanti lama-lama juga pasti koleksinya bertambah kok. Iya, koleksinya Mbak Sita itu udah ada berapa spesies ya itu Udah tanaman? nggak kehitung, mungkin 100 lebih kali, udah nggak tahu saya. Kalau di daftar ya di ini. Tapi di pot-pot bunganya Mbak Sita itu ditulis-tulis sih, itu telaten sekali ya. Dulu iya, tapi terus lama-lama saya capek gitu. Oh. Kebanyakan ya. Ada loh yang Sampai pengen ikut-ikutan juga, pengen saya ikut-ikutan. oh Saya nggak tulis apa-apa, itu bagus malah. Jadi kan kalau nanti teman-teman datang kan bisa, oh ini udah ada. udah, dan senangnya itu Mbak, Nah, teman-teman saya itu kalau main ke rumah itu pasti oleh-olehnya ya tanaman, apalagi saya punyanya tanaman. Dan kabar yang paling senang itu ketika tanaman kita tumbuh di halaman mereka itu tumbuhnya subur. Kayaknya iya. saya puas banget. Saya puas banget. Oh, saya memberi. Rosella. Nah, Rosella itu kan vitamin C-nya tinggi. Itu juga Iya. bagus. Rosella. Iya, saya pikir Saya itu tertantangnya ya itu Mbak, nanam sayuran, sayur mayur yang memang bisa tapi saya memanfaatkan sayur mayur ya seperti daun ubi. Saya nanam waluh juga itu Mbak, waluh. iya. Nah itu daunnya ternyata Nggak bisa lihatnya kan kasar ya. Ya. Ternyata Yang begitu muda. ditumis, iya ternyata setelah direbus kok Enak. wah enak juga ya. Iya. Sampai-sampai saya waktu menghadapi pandemi itu orang-orang kan ketakutan ya. Kita mau makan apa gitu. Saya kok tenang ya waktu itu. Tenang Iya, banget. tinggalnya di Gadok. Aduh, Saya tanahnya tenangnya gini, saya subur. tenangnya kenapa mesti bingung makan gitu. Iya, Di yang halaman udah ada gitu. Nah, itu hampir berdaulat ya, hampir. Masih 60% lagi kalau saya sih. Baru 40% aja senangnya udah seperti itu, Mbak. Apalagi kayak Mbak butuh berapa tahun ya untuk seperti di Omah 27 itu yang di Jakarta? Saya bertanam itu dari tahun 2010, tapi memang Berarti awal. 12 tahun. Ya, tapi saya bertanam awal tuh sebenarnya bukan di Omah 27. Jadi kan saya pindah-pindah di Ciganjur juga pernah. Oh iya, itu sama Mbak juga pernah diposting ya. Di sana juga ada tanaman. Yang di Parung juga ya. Iya, Cibubur itu, bukan Parung, Cibubur. Jadi kalau di tepatnya sebetulnya di Omah 27-nya ya. Iya. Itu fokus di Omah 27-nya itu tahun 2014-2015. Karena kan itu dulu bolak-balik dikontrak. Jadi karena saya kan memang memilih jalur independen gitu kan, jadi kadang-kadang
wah lagi kehabisan uang ini gitu kan. Jadi akhirnya rumah dikontrak dulu deh gitu setahun. Terus saya ngungsi ke rumah yang di Cibubur gitu. Terus udah ada nih uang. Nah, ini menarik, Mbak, jalur independen. Dengan independen itu alasannya Mbak apa? Apakah lebih Apa sih gitu ya, karena saya ini orangnya suka-suka sih sebetulnya ya. Jadi ambil yang baik, buang yang buruk aja loh kalau sama saya. Ini maksudnya gitu, bukan gitu juga. Jadi mungkin pasti kan karena banyak Pak, kayaknya ini nih mau pemilu Hah? 24 nih. Kenapa tuh? Melirik-melirik seperti ini juga nih. Aduh, enggak. Saya gini, enggak, saya kalau untuk politik praktis kayaknya enggak kepikiran sama sekali. Tapi Maksudnya saya itu akan milih Mbak kayaknya Mbak oh ya, untuk di pusat. siapa? Apanya? Kalau Maksudnya Mbak legislatif mencalonkan misalnya enggak kepikiran saya malah. Enggak kepikiran. Enggak sih apa? Jadi semua itu pure, maksud saya independen tuh saya memang enggak ada apa itu namanya? terikatan mungkin ya. Enggak ada keterikatan, memang Terus apa, enggak tidak kerjasama atau tidak ada funding gitu, memang tidak ada. Mungkin satu saat misalnya ke depan misalnya ini, tapi kan saya lihat-lihat dulu, maksudnya saya karena gini loh, bagi saya lebih seneng ya kemarin kayak ada misalnya teman-teman cuma koalisi misalnya isu sampah nih, ada beberapa komunitas, terus ada apa ini, yuk kita sounding nih hari sampah, itu kan mungkin kan saya pernah ikut juga kan OMA 27 ada, saya posting juga kan, ya itu paling seperti itu, tapi kan kita tetap bergeraknya itu masing-masing, gimana kita koalisi gitu, bahwa ada kesamaan isu, ayo ya udah kita angkat sama-sama gitu seperti itu. Kalau akhirnya Bhinneka Tunggal Ika ya. iya dong gitu. Kalau misalnya apa tuh namanya funding itu ya belum kepikiran sih sampai sekarang. Memang sih apa sih saya itu istilahnya jatuh bangun dalam arti untuk mewujudkan apa yang saya seriusi ini, dalam arti bahwa apa orang itu akan memandang sepele gitu ketika sebelah mata. Contohnya ya ketika saya datang ke sini ke Kediri, saya bilang saya mau Kaget loh Mbak. tapi tahu nggak, aku bilang wah ini orang kota gagal katanya gitu. Sedih nggak sih dibilang orang kota gagal gini, yang lain katanya malah ke kota semua kan, saudara-saudara sepupu saya ada yang di BRIN, ada yang di mana gitu. Ini kembali kok malah kembali ke desa loh, apa masalahnya, justru itu bagus saya bilang. Yuk, kita kan petani tapi bukan petani ya apa, maksudnya kita kan petani milenial bukan milenial. Apa sih istilahnya petani, tapi kita harus buat terobosan-terobosan baru yang apa sih bisa maksudnya dalam segala situasi, misalnya ada hambatan ini ada apa, kita bagaimana cara kita beradaptasi, kemudian cara ininya ya pasti ada kadang pernah gagal atau apa. Ketika saya tekadnya Mbak itu apa loh? Kok akhirnya pilihannya itu karena ingin hidup sehat aja, hidup sehat, dan memang nggak tahu ya, memang udah passionnya saya. Berjalannya usia ya, pengen yang iya, lebih damai. bahkan itu suami saya itu tadinya nggak seneng bertanam atau apa, sekarang malah ya ikut seneng gitu, malah saya seneng gitu kan, apalagi di sini kan nggak mungkin kan saya nyangkul sendiri atau apa gitu kan misalnya gitu ya. Pemberdayaan masyarakat juga lebih itu olahraga gitu kan memang. Jadi maksud saya gini, kalau di sini kan kebetulan memang masing-masing mereka punya, di belakang rumah pun tanah mereka masing-masing masih luas, masih apa, cuma kan saya lihat loh kok ini di desa tapi kok masih belanja gitu juga ya, masih ini ya gitu kan. Ya mungkin ada ya itulah, mungkin ada yang ada di kebun tapi juga ada yang belum maksimal mereka tanam seperti itu. Jadi saya nggak perlu, karena saya pikir saya nggak perlu ayo gini, saya nggak mau gitu juga, memaksa orang gitu juga, tapi maksudnya ya biar aja saya melakukan di halaman saya sendiri gini, mereka lihat gitu, nanti kan mereka akan
Oh iya ya, jadi tanamlah masing-masing di kebunnya masing-masing. Ini tuh kayak ginseng Jawa, som. Di sini tuh Yang banyak. bunganya ungu itu ya, Mbak? Iya, itu kan bagus banget untuk kesehatan kita, untuk antibodi kita itu bagus banget. Dan juga di restoran-restoran Jepang sama Korea itu sayurannya untuk rebus-rebusannya itu tuh masuk loh, ada loh. Iya, iya, Som itu Jawa itu iya. di sini dibuang-buang eman-eman ya. Oh, ampun. Itu akhirnya tuh kan atau terbuang. mungkin nggak ngerti apa Enggak, nggak iya. ngerti mereka. Mungkin saking ya mereka apa ya gitu apa ya gitulah mungkin eh, ya mungkin ya jadinya malah orang kota yang lebih apa sih lebih ini bukan maksudnya ini ya maksudnya gini mungkin karena di sini udah terlalu banyak gitu kan jadi kan itu apa sih gitu mungkin kan bahkan mungkin dikasih untuk Itu salah satu tantangan juga ya, Mbak, makan bergaul dengan makan hewan ya ya kita jangan mencari pertentangannya. Jadi kita, oh iya di sini banyak sekali itu, oh ya. Terus jadi saya bilang, oh kalau di kota saya malah ini itu udah masuk restoran ini, oh iya iya. Jadi akhirnya mereka, pengen oh nyoba. maksudnya menghargai, oh iya ya berarti itu udah masuk ke restoran Jepang, terus di supermarket seperti Superindo di mana dijual loh itu Atau ginseng mungkin Jawa. di desa itu saking melimpahnya. Limpahnya gitu. Ya memang. Jadi kalau misalnya saya petani kota tuh saya ya ini misalnya menyuluh orang desa ya diketawain nanti. Tapi kan maksudnya bagaimana maksudnya saya lebih ke keberagamannya gitu kan keberagaman hayatinya terus bagaimana harusnya mereka kan harusnya lebih maksimal karena kan orang jadi kenapa saya sampai dibilang orang kota gagal berarti kan konotasi mereka adalah bahwa bertani itu sepertinya satu pekerjaan yang ya begitu gitu loh dianggapnya tidak apa ya seperti itulah jadi sebetulnya kan kalau kita bisa bertani dengan cara yang dengan cara yang maksimal gitu kan berarti kan kita bisa menunjukkan mereka bahwa bertani itu memang bisa bisa maksimal juga bisa bagus juga gitu ya memang kita akui kalau bertanam saja gitu kan terutama orang di desa itu menjadi pekerjaan yang utama ya tentu nggak bisa karena mereka nanti kan hasilnya mereka dari mana gitu kan mungkin mereka sambil menunggu panen mereka ada mungkin jadi buruh atau apa gitu kan tapi kan ya itu fenomena kita juga nggak bisa memaksa orang atau apa bagaimana tapi kan intinya kalau saya sih di desa ini tujuan saya bukan menyuluh mereka bukan tapi saya lebih ke bagaimana saya pemberdayaan di tanah sendiri gitu tapi kalau mereka mau mencontoh kiri kanan ya monggo dan itu kan sangat bagus saya pikir seperti itu loh maksud saya kadang-kadang kita melakukan itu nggak harus ayo dong gini malah temen malah diajak malah tambah nggak mau biasanya kan gitu jadi memang itu kan harus ada kesadaran dari diri kita sendiri dari kesadaran mereka juga sendiri gitu bahwa mungkin mereka kenapa sih senang bertanam nah itu kan contohnya seperti kita sekarang ini akhirnya kan terus ada pembicaraan oh begini oh iya ya benar juga ya nah gitu. Jadi akhirnya tumbuh sendiri gitu seperti itu kalau ketika kita mencontohkan seperti ini kan akhirnya juga mereka akan oh ya loh mungkin kita bertanamnya lebih maksimal lebih banyak keberagamannya nggak cuma satu jenis atau cuma di halaman cuma ada daun singkong sama jeruk udah gitu tapi kan mungkin tanam ini tanam itu gitu. Iya, misalnya lahannya luas juga ternyata ya Iya. sebaiknya ditanamnya itu beragam tanaman ya. Jadi kalau misalnya gagal panen ketika harga jatuh, harga tomat jatuh, toh ada cabai yang lagi tinggi misalnya gitu. Cuma kayaknya kesulitannya kita untuk kita kan kepenginnya ya semua rumah bertanam gitu ya. Tapi karena ternyata hasil pertanian itu kita memang mungkin udah berdaulat pangan, Mbak.
tapi ada kebutuhan yang lain. Iya, betul. Kebutuhan yang lain yang ternyata kita membutuhkan dana, nah itu Ya, mungkin betul. kesulitannya. Dan tapi saya rasa menurut Mbak misalnya ya seorang pegawai karyawan yang masih bekerja, mungkin nggak sih, masih mungkin nggak sih untuk masih bercocok tanam seperti Mbak Mona itu kan mungkin aktif di luar gitu ya karena bekerja gitu, les bahasa Mungkin Inggris. aja. Oh, Mungkin enggak, aku enggak aktif di luar. Ah, masa? Iya, betul. Aku boleh tanya nggak? Tadi mau Ya, boleh sekarang, tanya sekarang? Ya, Boleh. ya, ya. Boleh. Enggak, karena tadi ngomong soal teman, Ya. ngajak teman. Enggak ngajak, cuman yang aku sering dengar dari orang, maksudnya dari teman-teman perempuan itu adalah mereka tuh males bertanam itu karena percaya, mereka bilang kayaknya saya nggak bertangan dingin, apa sih namanya istilahnya itu? Oh iya, sering dengar seperti itu Mbak. Asal ini mati langsung jadi terus sudah nggak mau gitu, sama sekali nggak mau. Nah, jadi gimana tuh itu? Mulai aja dari yang mudah ditanam gitu loh. Nah gini, contohnya sayur ya, atau misalnya Apalagi saya. Ya, nah makanya kalau sayur pakcoy kayak gitu-gitu gitu kadang-kadang kenapa sih harus pakcoy, kenapa sih harus yang seperti itu gitu kan. Padahal banyak misalnya kayak katuk. Nah, kayak katuk gitu yang mungkin cuma dituncep-tuncep gini-gini dibiarin udah langsung tumbuh sendiri dengan bagus gitu, atau daun singkong atau apa yang sekiranya mudah dulu aja gitu. Memang sih Iya, aku bilang begitu sih, tapi kayaknya udah males aja mereka. ya itu mungkin belum ada panggilan, jadi nggak bisa dipaksa juga. Iya, Gitu. tapi maksudnya kalau wanita mau berdaul, maksudnya kita mengajak lebih banyak wanita, tapi kalau ternyata banyak di antara wanita itu yang berpikir seperti itu, agak susah juga ya, maksudnya itu tergantung dari. Mungkin kayak ini Mbak Nur itu Iya, kalau kayak saya nih, gini. oleh-olehin langsung Dioleh-olehin dan saya ngasih resepnya, Mbak. Saya ngasih resepnya, ketika saya ngasih tanamannya saya kasih tahu. Kamu ikut ya, pindah rumah ya. Di sana terus nanti nanamnya itu kamu ngobrol sama tanaman ini. Nah, ternyata tanaman itu bisa ngobrol loh, Mbak. Iya. Itu pengalaman ada saya vibrasinya. Vibrasi ya. Ternyata sesama makhluk ya. Jadi apa ya? Jadi yang saya berbagi ya Mbak Sita ya. Iya, monggo. Pengalaman saya itu kadang-kadang seperti orang yang ngobrol sama tanaman ya. Asik aja sampai anak bungsu saya tuh dulu gini. Ibu lagi ngapain? Lagi ngurusin adik-adikmu gitu. Jadi saya memang betul-betul nganggap mereka tuh anak-anak saya. Mungkin seperti itu Mbak. Dulu saya tuh Mbak Mona, dulu saya tuh tangannya disebut tangan panas. Dan bahkan ada yang masih nyebut tangan saya itu tangan panas. Ibu mah tangannya panas, nggak bakalan hidup. Oh, dia belum pernah ke rumah saya rupanya. Dia nggak tahu rumah saya sekarang kayak apa. Gitu saya dalam hati. Ayo main aja ke rumah. Dulu saya tuh ada halaman nggak ada tanamannya Mbak Mona. Nah, terus juga bisa kita share, misalnya kita masak dari ini, petik dari halaman gitu, terus kita share mungkin di sosial media atau di status WA atau apa gitu, atau misalnya kok itu ya sehat banget ya, iya makanya kalau mau sehat ya nanam gitu. Ada yang bilang repot amat lu. Di pasar banyak ya. Iya, katanya beli aja. Ya udah deh. Padahal kepuasan ya Mbak beda, ya, ada beda kepuasan rasanya. Sendiri kalau kita metik dari ini. Walaupun berantakan ya, halaman saya tuh berantakan. Jadi tanam aja apa yang disukain, misalnya senangnya bunga, ya udah bunga aja. Tapi kalau bisa kan yang bisa dikonsumsi. Yang bisa dikonsumsi, tapi pun bunga yang nggak bisa dikonsumsi ya nggak masalah kan, itu juga untuk hiasan bagus dan untuk relaksasi kita ya seperti itu memang, dan keberagaman kan apa-apa yang ada gitu kan. Jadi yang misalnya bunga-bunga edible gitu kan, terus kita bikin teh sendiri, seduh sendiri, terus merasakan sendiri kan enak. Atau itu yang teh lavender tuh enak banget, bener. Seger banget itu. Terus campur misalnya mint gitu kan, atau campur serai gitu kan. Itu enak banget gitu. Kalau pengen yang anget tinggal dicampur jahe kan
Dan makanya kan kalau nanam ya pon-ponan dulu atau apa gitu kan. Apalagi sekarang ya sekarang gimana Jakarta masih tinggi COVID. Saya udah nggak tahu kabar nih. Mainnya di kebun terus soalnya. Aku Ya ini juga saya nggak lagi, ngikutin. saya ini tampil cantik-cantik nih demi kalian ini. Gitu. Nah, kalau sehari-hari di kebun sih lusuh, pakai sepatu boot, pakai lengan panjang, pakai ya ala petani lah gitu. Cowboy ya. Tampil ini apa? Tampil selebor bisa, tampil ini bisa kan gitu. Iya, itu asiknya dari Mbak Sita itu ya. Dalam di Oma 27 aja, di sahabat Oma 27 yang dirasakan Mbak Mona apa tuh asiknya? Iya, ada tips-tips untuk tanah terutama ya. Maksudnya percampuran. Ya, kebetulan sih tanah ini lumayan sih subur. Aku suka ambil aja gali dari halaman, taruh di pot gitu. Tapi ada mungkin yang tanaman tertentu yang nggak cocok. Jadi saya juga sering dikasih tanaman dari Tante Sinta terutama. Tapi ada tanaman yang dia kasih ternyata cukup berbunga-bunga berapa lama, habis itu mati. Nggak tahu kenapa. Jadi mungkin mesti ditambah sesuatu, mungkin ekoenzim itu kali itu. Ya, nggak cukup. Mesti apapun ya, misalnya monggo misalnya di share di grup misalnya, wah saya baru panen ini nih, nggak apa-apa, itu kan pamer yang bagus. Atau misalnya kok saya ini gagal ya gitu kan, nggak mesti juga, mungkin saya juga nggak tahu, tapi mungkin Mbak Nur tahu jawabannya, terus ada yang langsung jawab. Padahal krokot mestinya kan gampang. Iya. Tiba-tiba mati, nggak tahu kenapa. Krokot biasanya harus full matahari. Iya, di matahari kan. Oh iya. Tapi nggak tahu. Full matahari. Tapi nggak tahu kenapa. Ya itu mungkin yang ada. lain sih oke. Tapi disiram rajin ya, Mon? Ada tanaman yang nggak boleh terlalu sering disiram, nanti busuk. Betul, ada. Jadi tergantung tanamannya, sifatnya gimana. Yang terus beranak itu apa namanya itu aloe vera. Itu gampang banget itu. Tinggal plok taruh tumbuh lagi. Tunggu jatuh ke tanah tumbuh. Sama lidah apa itu namanya, lidah mertua. Yang ada gerigi-gerigi di ujungnya itu ya. Itu pokoknya itu juga gampang banget. Lidah mertua, bukan? Yang tebel, pokoknya daunnya. Yang terus ada gerigi di pinggirnya itu. Ya. Itu juga gampang. Tapi nggak bisa dimakan kalau itu. Kalau aloe vera kan bisa dimakan, bisa buat rambut. Gitu. Tapi daerahnya ada yang mau tanya lagi nih, mungkin ada. Tapi Mbak Mona mungkin mau tanya lagi, mumpung masih ada Mbak Sita, waktunya masih ada. Siapa? Jeng Betty ada nggak? Ada. Jeng Betty mungkin berbagi atau bagaimana nih? Iya. Ini Mbak Betty. Apa ya, berbagi apa ceritaku ya, saya lagi nggak terlalu nanam sih Mbak, jadinya ya nggak punya banyak cerita lagi. Tapi merawat yang tersisa. Di Bogor kan tanahnya subur ya, ini kebanyakan di Bogor, ini Mbak Nur di Bogor, Mbak Betty. Di Bogor itu Mbak, kalau jenis bunga, kalau saya itu bunga digeletakin, dilempar ke tanah itu numbuh sendiri. Langsung numbuh ya Mbak, sambil merem. Ambil merem. Tapi pantesan ya kita disebut surganya dunia kan? Iya, katanya surganya. Dan saya beruntung sekali tinggal di Bogor karena orang bilang katanya Indonesia surganya itu ada di Bogor gitu. Nah, ternyata emang. Saya mau tanya sama Jeng Betty. Tadi ngomong kalau saya bilang memang sengaja kita angkat. Halo Mbak Betty. Nur, sebenarnya itu ada perempuan kedaulatan pangan. Padahal sebenarnya sih masih jauh. Kita kan masih untuk Indonesia ini mungkin masih di ketahanan pangan. Nah, kalau tanggapan Jeng Betty tentang kedaulatan pangan bagaimana? Terhubungan? Kedaulatan pangan negara atau keluarga? Kalau keluarga sih
Iya, nggak apa-apa dua-duanya. Aku kalau negara paling males ngomongnya deh, banyak ininya. Tapi paling simpel tuh ini sih ya, kedaulatan pangan keluarga dulu. Nah, Cuman memang kalau karena kita yang urban ya, terutama iya. untuk urban kan susah untuk Heeh. bilang kedaulatan pangan karena Masih terbatas. buat sebagian kita yang memang hidup dan kecilnya di makan itu sama dengan nasi, maka kalau kita tidak bertanam padi tentu saja kedaulatan tuh nggak ada. Jadi paling Ya, simpel itu ya ketahanan. yang tadi tuh teman-teman cerita Mbak Masita cerita 60% sudah bisa memenuhi ke pangannya, itu udah luar biasa sih menurut saya. Betul. Soalnya kalau versi kedaulatan pangan pemerintah nggak ini ya, kebijakannya bagaimana ini. Karena kalau negara terhubung dengan negara yang lain juga. Iya. Berat caranya. Jadi kita ini aja dulu, kita yang penting di lini terkecil, kita perempuan-perempuan yang ada di rumah, mau baik ibu rumah tangga, perempuan karir atau apapun ya, mulai dari lini terkecil itu. Dan itu yang sudah saya jelaskan tadi ke Mbak Nur tentang kedaulatan pangan dalam arti kata di rumah tangga dan ekosistem itu. Jadi ya memang pertama juga polusi, terus kita mengurangi polusi, kita dekat dengan oksigen gitu kan. Jadi terus kemudian apa tadi Mbak yang sudah saya lupa tadi, banyak ya tadi ya istilahnya. Kalaupun misalnya kita nanam atau apa kan bisa juga barter sama kawan. Lo lagi panen apa? Gue lagi panen ini, yuk barter yuk, kan seperti itu. Akhirnya kan berdaulat juga. Iya benar. Dan aku suka sih dengan konsepnya Mbak Masita tadi, misalnya mulainya memang dari diri sendiri, terus kayak ngasih contoh buat tetangga-tetangga kita yang di sekitar kita. Jadi nggak perlu ngomong ke mereka. Gitu. Benar. Aku tuh belajar dari ibuku ya, jadi ibuku tuh sebenarnya yang memulai menanam-nanam itu kan ibuku ya, aku kan hanya ikut serta awalnya. Jadi ibuku menanam, lalu kemudian orang-orang lihat, oh kok cabenya banyak, waktu itu sempat banget kan, terus orang-orang pada minta tuh ke rumah. Sementara kita yang udah keluar cabai kan udah ampun tuh cabai kering udah kebanyakan, udah nggak mungkin diolah lagi, udahlah mau ambil gitu. Terus oh ya enak ya tanam cabai, terus mereka mulai tanam gitu-gitu. Akhirnya sekarang kita dalam tanda kutip ya, tadinya banyak lahan kosong yang tak terpakai, terus yang kita tanam-tanamin, sekarang itu kita kekurangan lahan kosong yang karena udah dipakai gitu loh. Semua orang jadi kayak berebut tanah kosong tuh, nggak ada tanah kosong di tempat di komplekku ya terutama. Karena orang udah rebutan bikin kebunnya sendiri masing-masing. Ya udahlah kita bilangnya. Dan kita senang aja sih, jadi meskipun kita merasa ya kita nggak bisa tanam ini lagi di sana, ya udahlah. Asik banget ya. Tapi kan bisa barter ya Mbak ya? Bisa banget, bahkan kadang-kadang tuh bukan barter sih, siapa yang panen apa ya ambil aja gitu loh. Saking udah setiap orang udah kayak singkong misalnya. Paling dekat ya memang tetangga kan, interaksi. Itu saya aja di sini kadang-kadang saya masak sayur atau misalnya itu saya bagi sama saudara-saudara di sini. Oh baru panen ya kan. Jadi, kalau di Omah 27 kayaknya nggak mungkin ya Mbak ya? Iya di sana memang kebetulannya kompleksnya beda. Wow ya. Tapi kota banget ya. Siapa yang urus? 1, 2 atau apa? Tapi saya kalau di sana sekarang ditinggal ya adalah kadang-kadang anak juga nengokan di sana, tapi kan mami kan lagi sakit banget, tapi kan tinggal di Kalibata deket kan, jadi sekali-sekali nengok, terus ada yang nyiramin juga gitu. Tapi saya pikir saya tinggalin karena saya kan nggak nanam sayur-sayur kayak pakcoy atau seperti itu kan. Jadi yang jangka panjang gitu ya. Singkong, makanya saya pikir sayur singkong di Jakarta kalau memang nanamnya di mana? Bisa. Ya mana aja saya tanam berapa biji aja udah gitu kan cukup untuk kita. Itu pisang itu yang nggak berhenti. Saya kalau panen pisang kadang yang nggak makan nasi, saya memang kalau saya sih asik-asik aja, maksud saya ya apa yang ditanam itu yang saya makan gitu kan, saya makan apa yang saya tanam gitu kan. Jadi kalau lagi pisang ya udah, kadang saya seharian makannya pisang atau ya terus mau lalapan sayur, karena nggak makan nasi sambil diet gitu loh gitu. Tapi kan diet itu bukan berarti tidak makan, diet itu kita tetap harus makan. Kalau diet itu tidak makan itu dietnya salah. Gitu. Jadi harus tetap ada yang kita asup, gitu kan. Tapi kalau kita mau makan sayur sebanyak-banyaknya nggak akan gemuk kok. Tapi
beda-beda ya, jangan cuma hari ini makan terus atau apa atau kacang-kacangan, yang ada nanti asam urat. Jadi harus banyak kombinasi setiap kan gitu. Iya, sangat Karena menarik. Menarik sekali nih, apalagi ditambah sama Mbak Betty tadi. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi, Mbak Mona mau tanya lagi? ini ada siapa Mbak Nini? Mbak Nini sambil nyambi karena ada toko. Sama ini kalau misalnya halaman itu terbatas atau misalnya tinggal di apartemen atau halaman ini memang terbatas sekali. Paling tidak ya adalah 1-2 pot tanaman untuk apa istilahnya mungkin tabulampot atau tanaman keras, karena itu supaya menghalau virus-virus juga ya dan polusi supaya tidak masuk ke halaman kita kan, apalagi mungkin yang rumahnya dekat pinggir jalan, ini untuk yang di kota ya. Jadi supaya karena satu pohon, apalagi kalau ada pohon besar sebetulnya yang ada di tanah di halaman itu bagus, karena itu kan satu pohon itu untuk dua apa kebutuhan oksigen manusia atau 4 saya lupa nih. Yang berarti ingat nggak? Enggak. Ya. Kalau saya sih pokoknya tanam pohon sebanyak-banyaknya supaya Betul. lebih dingin aja rumah, meskipun Ya. ya nggak dingin-dingin banget, tapi terasa kok iklim mikronya itu berbeda memang. Saya merasakan rumah saya kan dari yang tadinya gersang banget sampai sekarang yang udah ini kerasa banget kok perbedaan. Meskipun sangat mikro banget ya dalam skala rumah itu kerasa. Bukan mikro jadinya. Benar. Ya, betul. Jadi ada transfer energi kayaknya. Iya, ciptakan kalau perlu yang di dalam rumah misalnya ya itu kayak di dalam tua atau sirih-sirihan gitu, apapun yang bisa itu jadi kan juga seger gitu di dalam rumah. Jadi balik lagi ke tadi kan saya bilang kalaupun misalnya kita nggak punya halaman sama sekali, misalnya tinggal di apartemen, di flat atau apapun ya yang halaman ini mungkin kita nggak ada, mungkin kan bisa sistem yang vertikal gitu kan atau di tembok atau apa. Ada yang jual pakai kantung-kantung atau mungkin pakai botol atau digantung lah atau apa kan seperti itu. Dan kalau bisa ya ada juga yang di pot-pot ya itu untuk menghalau polusi gitu. Dan kalau apalagi kalau kita misalnya bisa tanam yang berguna untuk itu, paling tidak ya misalnya pohon-pohonan atau apalah, cabai atau tomat atau apa gitu kan yang mudah. Jadi sebenarnya kan juga nggak mesti beli kalau misalnya kita nanam kayak cabai, tomat itu kan dari yang ada di dapur udah bisa kita tanam gitu kan. Di dapur juga ya. Seperti misalnya kunyit ya Mbak Sita tuh, jahe, yang apa yang ada aja gitu loh, nggak usah kita ada-adain gitu kan ya. Kalau misalnya kebetulan apa yang lain ya udah gitu. Nanti juga tambah gitu. Tapi sebenarnya kayak ya ini kan masih apa sih sebenarnya situasi masih pandemi. Kalau itu sebenarnya pinginnya sih kopi darat, kemudian kita ketemu tapi mungkin kita masing-masing ada yang bawa benih atau apa, kita saling barter gitu, mungkin asik juga gitu ya. Terus sambil apa mungkin kita entah masak atau apa gitu. Hasil dari satu saat ada kesempatan seperti itu, mudah-mudahan. Iya, kayaknya asik sekali Mbak. Lagi cerita dari Mbak Betty tadi, itu melengkapi apa yang dipaparkan sama Mbak. Oh ini Mbak Betty juga orang sibuk itu. Enggak juga. Mbak Mona juga itu sangat melengkapi dengan alasan tangan panas. Itu memang sering sekali itu kedengeran itu. Iya. Iya. Tanganku panas jadi nggak bisa nanam ngapain sih susah-susah gitu, itu sering banget yang tapi akhirnya sama Mbak Betty kan tadi dikasih jawaban dengan menanam. Ternyata ketika harga cabai mahal, Mbak Betty panen, tetangga otomatis bisa merasakan dari hasil panennya itu gitu. Jadi tahu gitu, oh iya ya kenapa dari kemarin nggak kayak gitu gitu. Tapi saya nyoba untuk nanam apa karena memang saya nggak suka cabai, kok cabainya kenapa ya Mbak? Panennya paling 5, 7 gitu. Banyakan air atau apa, kadang kan juga kalau air cabainya busuk ya, kami juga di awal-awal gitu ya. Cabainya busuk, terus nanti akan ada masanya dia bagus sendiri lah, saya juga nggak ngerti, nggak pernah
bingung juga soalnya ya udah sehidupnya dia. Maunya dia. Kadang ini Sem- juga misalnya kelebihan nitrogen. Jadi Benar. daunnya aja yang rimbun. Nah, itu Mm-mm. kadang-kadang daunnya itu harus ada istilahnya di pruning istilahnya. Kan Dipang- kadang-kadang udah mulai berbunga, kalau berbunga misalnya daunnya yang besar-besar pangkas diilangi, pangkas gitu. jangan dipangkas, dipotong ya istilahnya Heeh. dibuang aja Ya, gitu. Jadi Ini kayaknya sampai jam 10 masih kuat nih Mbak. Tapi udah kayaknya jam berapa Iya, nih? benar. Udah Udah jam jam 9 ya? Atau gini, jadi untuk yang selanjutnya kayaknya selanjutnya kita mau pakai, saya tanya kawan-kawan tema yang menggantikan sama atau mau di Daulat kayaknya untuk gagal. yang mau dengan judul yang masih sama atau nanti untuk next berikutnya judul yang baru lagi. Kayaknya masih yang ini dulu ya, karena banyak sekali bahasanya. Terserah, saya kembalikan kepada kawan-kawan. Halo. Iya. Judul sama aja. Judulnya sama dulu aja. Daulat. Ini Mbak Nur mana ya? Halo. Halo Mbak. Suaranya nggak kedengaran. Halo. Halo. Mbak Nur masih mute. Iya. Nah, tadi Ya, ini waktunya masih kayaknya kita masih asik banget. Ya terserah dikembalikan ke kawan-kawan gimana. Kalau saya sih Gimana mau lanjut? masih ada pertanyaan Masih ada pertanyaan? atau ada yang mau di-sharing atau apa gitu, terserah, monggo. Dengerin Mbak Betty, Mbak Mona itu sih asik banget. Kalau Mbak Sita pasti ya. Jeng Betty, dilanjut mungkin Mbak. Gimana? Mbak Betty mau ada pertanyaan lagi Mbak? Enggak. Tadi kan pertanyaannya Mbak Sita tadi mau di sesi berikutnya tuh. Masih dengan topik ya nggak apa-apa. Ikut aja topik saya. yang sama aja ya, sama dulu. Berarti Mbak Nur yang moderisasi. Nanti untuk next saya harap, jadi nanti karena supaya semuanya interaktif, saya harap mungkin nanti Jeng Betty yang jadi moderator, atau Mona nanti, atau Mbak Nini yang lain-lain. Jadi kita bisa saling belajar, saling ini juga berinteraksi gitulah ya. Kalau semuanya untuk yang next, berarti masih Mbak Nur ya. Ya, mudah-mudahan berlanjut ya, kita belajar bersama. Nanti monggo teman-teman, jadi untuk yang berikutnya berarti dengan topik yang sama, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharing, justru silakan, justru itu ada bagus kan untuk masukan untuk kita semua, karena di sini kan kita saling belajar, sama saya juga belajar terus. Iya, nanti bisa dituliskan misalnya dalam kesempatan ini belum sempat disampaikan, nanti di grup ya Mbak ya. Ya di grup bisa. Mudah-mudahan setelah ini grupnya itu semakin ramai. Tapi memang saya sih saya nggak masalah misalnya kayak sekarang mungkin yang ikut nggak banyak, yang penting bagi saya itu adalah kualitas, dalam arti bukan kuantitas. Jadi saya lebih senang siapa yang serius untuk kita belajar, daripada kita kan untuk apa rame-rame gitu kan ya. Tapi kalau misalnya terus memang ke depan makin banyak yang ingin berinteraksi, justru alhamdulillah, puji Tuhan ya gitu. Tuhan, alhamdulillah. Dan sekarang kita mendapatkan semangat baru. Iya. Apalagi ditambah dengan cerita-cerita dari teman-teman berbagi pengalaman tadi. Kesimpulannya, setiap kita itu harus optimis untuk berdaulat pangan, untuk berlangsungan ekosistem, bumi menjadi lebih sehat dari polusi, karena bisa juga untuk relaksasi, otomatis badan kita juga menjadi lebih sehat dan lebih jernih, lebih sehat lagi.
Dan untuk memulainya dari mana? Dari diri kita sendiri. Apabila kita sudah memulai dari diri kita sendiri, dari rumah kita, dan orang lain melihat bukti nyata dari hasil yang kita tanam, mereka itu otomatis akan tertarik dan mungkin juga akan mengikuti langkah-langkah kita. Seperti itu mungkin ya Mbak ya? Iya. Oh iya, terus monggo kalau yang kemarin saya nggak tahu nih yang di grup waktu itu kan pernah saya ini ya apa hal lain ya. Kan udah ada yang syuting Dai TV. Monggo kalau misalnya mau di-share lagi nanti di grup. Jeng Betty kemarin udah jadi belum? Enggak. Kenapa? Enggak tahu. Oh, Udah aja. belum dihubungin lagi. Enggak ada. Oh, coba-coba nanti saya. Nggak usah. Aku apa takutnya juga akunya yang udah jalan lagi. Saya nemenin anak saya kan homeschooling ya, jadi banyak nemenin dia jalan. Oh gitu, homeschooling tapi disuruh jalan. Kan dia, saya misalnya dia lagi mau belajar soal kebun raya Bogor, kan nemenin dia ke kebun raya Bogor gitu. Oh iya. Ya, jadi ketemu Mbak Melani terus dong? Ya beberapa kali lah. Iya. Sama nganter anak ini kan yang kecil udah mulai sekolah, jadi kan mesti nungguin ya. Iya. Nah, Ini kesibukan baru ya. PTM kan udah mulai. Itu bagus nanti malah bisa sharing ke ibu-ibu, ke teman-teman itu. Ya. Main program Mbak Betty, tanamannya banyak. Ya gitu aja mungkin. Ini mau foto bareng atau bagaimana, nggak usah? Ayo, ini udah kelihatan semua sih sebetulnya di sini karena Mbak Mona mau difoto bareng, Mbak? Ayolah, dia malu-malu ini, padahal cantik orangnya. Aku dengan ini loh ala-ala tidur gini udah siap. Oke, mungkin gitu aja. Nanti besok nanti videonya nanti di sharing ya di grup. Ini kan di dokumentasi. Sebelumnya saya terima kasih sama teman-teman. Terima kasih. Terus sama Mas siapa tadi Amin dan Mbak Inung. Semuanya yang membantu untuk kita tim ya. Semua di sini kita belajar, kita adalah tim, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tidak ada yang senior, tidak ada yang junior, kita sama di sini. Belajar semua. Terima kasih semuanya, terima kasih apresiasinya, jangan malu-malu. Monggo untuk lain kali lebih berinteraksi. Itu aja dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan ya, sekian, selamat istirahat. Terima kasih Ibu Presiden kita. Sampai ketemu. Saya sebagai moderator mohon maaf lahir dan batin. Kekurangan ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya. Sampai jumpa di Jumpa lagi. Bye. Bye. Lagi kita update kapan. Oke. Selamat malam. Bye.